Masih bersama saya Abdi Azwar Sahi di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, tamu kita hari ini atau narasumber kita hari ini adalah sosok seseorang yang juga begitu peduli dengan anak-anak yang terlantar dan juga para mereka-mereka yang sangat membutuhkan hingga kemudian dirinya mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan dan juga kesusahan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Uni Sylvia Afan Azwar. Waduh, nama kita sama nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wih, apa kabar nih Uni Sylvia hari ini? Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar di sana, Dinda? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga Uni. Nah, Uni ini nih MG Listeners, dia ini adalah ketua Panti Asuhan As-Sabil Rayyan, betul ya Uni ya? Iya, insya Allah. Oke, Uni, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal panti asuhan yang dibangun oleh Uni, saya sempat baca nih katanya Uni ini pernah menjadi pengemudi ojek online. Ini berapa lama waktu itu dan apa aja sih suka dukanya menjadi ojek online? Dan Uni ini adalah sosok perempuan loh. Biasa kan ojek online laki-laki ya. Kita taunya ini Uni ini perempuan gitu, kok bisa jadi ojek online dan pengalamannya gimana waktu itu? Oh, waktu itu sebenarnya saya adalah driver gokar. Awal di Padang itu datang yang namanya aplikasi yang lagi benar-benar membantu rakyat di Padang. Jadi namanya kan yang perdana itu ada Gojek dan Gokar. Saya kebetulan punya mobil, lalu saya coba Gokar karena mobilnya masih kredit. Yeah. Jadi karena terbenturnya dengan kredit mobil, saya cobalah melamar jadi Gokar. Alhamdulillah 2 bulan saya menjadi Gokar. Dengan akun saya, ternyata Gokar memiliki kebijakan sudah tidak ada lagi bonus di bulan ke-5. Oke, gitu. Ya, jadi lalu akhirnya saya pulangkan mobilnya ke leasing. Oke, jadi langsung dibalikin mobilnya ya? Saya balikin karena saya pikir mungkin bismillah saya pengen bebas dari riba, dari utang. Karena itu mungkin saya pikir apa masalahnya dalam hidup ini kok nggak selesai-selesai. Makanya waktu itu Unisil berpikir sudahlah berarti masalahnya mobil, berarti tidak bisa dipertahankan dibalikin ke leasing. Tapi dengan syarat waktu itu kan masih ada utang 1,5 tahun, lalu minta ke leasing berikan saya motor, mobil saya balikin tapi belikan saya motor karena saya mau ngojek, mau membesarkan anak-anak bersama waktu itu. Oke, tapi digantilah mobilnya sama motor, lalu saya datang ke kantor Gojek, gantikan akun saya dengan akun Gojek, karena saya dari driver Gokar, gantikan ke Gojek, namanya kita tidak digaji oleh negara, tentu kita harus tetap bertahan hidup, bukan? Betul. Karena anak kita ada 5 orang, suami juga begitu, makanya beralih ke Gojek. Gitu. Oke, terus akhirnya beralih jadi ojek motor gitu. Nah, waktu itu gimana Uni kalau misalkan dapat penumpang laki-laki tapi yang ngeboncengin perempuan, gimana waktu itu responnya? Grogi. Ya? Tapi ada juga sebagian yang si penumpangnya yang membawa, saya yang di belakang. Oke, saya juga pernah punya pengalaman nih Uni. Waktu itu juga sempat dapatnya ojeknya perempuan. Jadi saya kasihan sama mbaknya, saya nggak tega. Jadi saya tukeran, saya aja deh mbak yang bawa gitu. Saya takut dia keberatan nggak bisa ngebawa beban saya yang saya tahu saya sadar diri sih saya agak berat gitu ya. Besar, Bang. Gitu. Tapi sempat ada dapat pengalaman gini nggak karena tahu drivernya atau ojeknya perempuan terus dibatalin gitu. Pernah nggak kayak gitu? Sempat. Kebetulan ada bapak-bapak badannya sedikit berisi ya, alias gemuk. Jadi bapaknya minta izin saya batalin ya, Bu. Ya tidak apa, Bapak. Tapi alhamdulillah setelah dibatalkan itu tuh langsung dapat gantinya. Oke, amin. Ya. Tapi dengan adanya ini itu membuktikan bahwa perempuan juga bisa melakukan pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki begitu ya Uni ya? Harus bisa, perempuan harus serba bisa. Oke, betul sekali karena tujuannya mulia untuk keluarga dan juga anak-anak ya. Baik Ya. Uni, saya sempat juga baca nih kalau Uni ini setelah dari aktivitas ojek online itu juga sempat kemudian menjual nasi kotak seharga Rp5.000 dengan target pembelinya ini sesama pengemudi ojek online. Itu kenapa tuh? Jadi di awal dari pandemi memang sangat di Padang memprihatinkan.
karena pandemi itu, awal-awal pandemi itu sangat, ya begitulah ya, kami sepi, sudah begitu dari proyek ini kami tidak diberikan bonus lagi, selain dari upah. Tentu kakak berpikir seperti ini, kalau nasi 10.000 sudah ada, waktu itu begini sebenarnya, saya menjual gas saya punya gas 2, saya jual ke tabung gas ini ke tukang pecel lele. Dan dibeli waktu itu 110. Jadi karena saya masih punya bayi yang butuh susu, saya berpikir bagaimana kalau sudah saya jual tapi saya besoknya tidak menjual lagi. Gitu kan, karena sudah tidak ada yang dijual waktu itu, karena sebelumnya sudah jual mesin cuci, sudah jual yang lain untuk bertahan, karena kami banyak anak, sekolah anak, itu anak begitu sama suami ya, keadaannya, sudah gitu, dan kami berusaha untuk tidak meminjam kepada siapapun, jadi menjual barang yang ada untuk kebutuhan hidup. Akhirnya entah kenapa, karena kadarullah juga, berpikir kebetulan di pangkalan ada salah satu teman sejawat sesama ngojek, orang banyak jual nasi 10.000, sementara uang ada di tangan 7.000, katanya begitu kan. Coba kalau ada yang jual nasi 2.000 atau 5.000. Jadi saya mengambil kesempatan itu, saya berusaha dengan membawa tabung gas yang laku ini seharga 115.000 kalau tidak salah. Sisanya saya belikan susu anak, sisanya saya bawa ke pasar, saya beli ayam, saya beli cabai, saya bikin pecel lele, lalu saya beli beras 1 gantang, lalu saya bilang, nih saya jualan nasi 5.000, langsung laris, laku, karena waktu itu bikin 20 kotak, dan uangnya balik. Di situ saya berpikir balik modal gitu langsung ya? Ada untungnya? Saya tidak cari untung, tapi saya bisa makan besoknya tanpa menjual. Oke, baik. Ya, jadi untungnya adalah saya sama anak-anak makan, dan orang terbantu dengan nasi 5.000 itu. Subhanallah ya. Oke, baik. Dari 5.000 rupiah itu 5.000 rupiah isinya apa aja Uni dalam satu kotak itu lauknya? Ayam yang berat 1,3 itu dipotong 9, seukuran lumayan, ditambah nasi 2 centang, ukuran kenyang, tapi tidak sekenyang-kenyangnya, cukup kenyang saja, ukuran sarapan, lalu cabai dan sayur. Oke, baik. Nah, itu sekali masak dapat berapa kotak Uni? Untuk 5.000 itu? Awal itu baru balik modal 20, 30 gitu kan, habis gitu, karena kita jualnya memang ke teman-teman sejawat, Gojek, gitu kan, gitu. Awal-awalnya seperti itu. Jadi, berdana kakak di Kota Padang sampai ada juga yang buka, cuman nggak viral, yang baru buka, padahal yang perdana di Kota Padang. Dan ini masih bertahan sampai sekarang Uni? Sampai yang sekarang nasi kotak 5.000 ini masih ada? Masih ada sampai sekarang. Jadi, ya karena di masa pandemi di Padang itu sangat sulit sekali ekonomi, dan yang pengemis itu bertambah-tambah, alasan mereka tidak sulit makan, semua bertambah-tambah. Yang sebenarnya tadi tidak bekerja yang tadinya bekerja tidak menjadi bekerja, yang anak mereka tidak sekolah jadi putus sekolah karena daring. Ya pokoknya pandemi itu memang menghukum semua kita lah ya, sedunia ya. Pandemi COVID ini kan. Lalu akhirnya entah kenapa hati ini tergerak, bagaimana kalau nasi 5.000 ini saya open donasi, saya jual untuk orang lain juga. Selain meningkatkan penjualan, juga membantu orang lain berbagi. Jadi sistemnya begini, siapapun boleh membagikan, siapapun boleh minta tolong kalau saya yang bagikan. Jadi siapapun boleh membeli, baik kalangan kaya, kalangan miskin. Jadi terserah, nasinya itu harganya cuma 5.000, siapapun boleh membagikan, siapapun boleh membeli. Seperti itu. Oke, itu lewat apa campaign platformnya? Lewat online atau? Kebetulan kakak ini kan nggak ngerti Instagram, jadi lewat Facebook saja di marketplace. Oke, Facebook juga justru lebih banyak loh ininya, orang-orang yang make juga semua umur. Iya. Jadi di sana sampailah meningkat penjualan kami sampai 300 kotak. Alhamdulillah, semua karena Allah. Anak-anak TK yang biasanya sarapan pagi pakai kacang hijau dikasih menu 5.000 ayam Kentucky. Dan dapat nasi, ayam Kentucky sama timun sama saus. Jadi dapat langganan-langganan terus gitu. Dikasih nama mereknya La Bersa Catering.
Oke, Uni, untuk harga nasi kotak 5.000 dengan tadi lauknya ada ayam, ada nasi dan ada sayurnya juga. Ya, ada Itu lele, telur. ada telur juga. Nah, harga itu seharga segitu apakah ada keuntungan atau kalaupun nggak ada ataupun mungkin sedikit gitu. Ya. Apa yang membuat Uni sampai bertahan sampai saat ini? Ada nggak ada keuntungan nggak dari situ? Keuntungannya kalau kita dapat orderan 100 kotak, kita sudah memiliki keuntungan 70.000. Dan ada kelebihannya kita bisa makan sekeluarga, malah bisa memberikan inspirasi juga kepada yang lain bahwasanya kalau nasi ini ukuran berapa saja bisa. Oke, Gitu. oke. Nah, terus sampai sejauh ini apa yang kemudian membuat Uni tetap semangat untuk menjalankan nasi kotak 5.000 ini walaupun mungkin keuntungannya tidak segede catering-catering yang lain gitu? Iya, semangatnya begini, karena kita mungkin karena saya hanya berteman dengan orang-orang standar, jadi kita terjun langsung bagaimana kita melihat ekonomi yang lemah di Indonesia ini. Jadi kita ada nasi yang bisa mampu. Yang penting mereka makan. Malah ada dulu program di mana jika tidak ada uang, silakan datang dan jemput ke rumah, nasinya gratis. Oke, jadi bisa gratis untuk siapapun yang butuh makan? Ya, yang penting kan kita isi perut dulu, baru otak kita bisa hebat bercerna, ya kan? Kalau perut lapar, otak nggak bisa bekerja, nggak bisa berpikir, begitu aja. Betul. Wow, sangat ini ya yang inspirasi sekali ya Uni. Terus sampai saat ini untuk bantuan, apakah ada teman-teman dari donatur mungkin yang memberikan bantuan kepada Uni untuk menjalankan program nasi kotak yang 5.000 ini? Untuk membantu teman-teman sesama ada? Iya, jadi alhamdulillah banyak tergerak hati ibu-ibu luar biasa yang hebat di sosial media Facebook itu. Mereka menitipkan rezekinya, ada yang 50.000, 100.000, tapi selalu kakak tanyakan ini apakah Adinda yang mau bagikan atau dibantu kita yang bagikan. Lalu mereka banyak yang bilang tolong bagikan, maka kita gratis dibagikan. Tidak ada memungut biaya apapun sedikit pun. Jadi amanah yang dititipkan, uang yang didonasikan, kita masakkan lalu kita bagikan, diturunkan ke jalanan seperti ojol, seperti tukang ojek yang tidak pakai aplikasi, serta merambat ke anak-anak pemulung dan panti asuhan. Wow, jadi dibagi-bagikan nasinya untuk teman-teman ojol yang membutuhkan, pengemis dan anak-anak pemulung di pasar juga gitu ya Uni ya? Iya, tapi kakak sering jalannya jam 4 subuh. Jadi kita ada yang namanya sedekah kepada orange, pahlawan orange. Itu sekali dibaginya berapa banyak nasi kotaknya? Sampai 300 sampai 300 sampai 500 ada. Dan itu juga bantuan dari orang-orang yang untuk meminta tolong ke Uni untuk membagikan nasi kotak itu ya? Dari donasi orang-orang yang membagikan. Udah gitu kita tidak memungut biaya dan kita bagikan gratis, bahkan kita antarkan kemana-mana. Jadi kita ada bekerja waktu itu subuh dan malam hari. Karena kalau siang hari sepertinya sudah banyak yang melakukan seperti itu. Berbagi nasi ke jalan di siang hari sudah banyak, maka kita ambil jam 3 subuh sampai jam 5 subuh untuk partai orange, pahlawan orange. Dan yang tengah malam itu yang tidur di jalanan. Orang-orang yang tidur di jalanan itu yang tidak punya rumah, yang anak-anak muda seperti anak-anak pang di Pertamina, seperti itu. Oke, ini kalau misalkan ada teman-teman dari MG Listeners nih yang pengen juga ikut membantu project sosial Uni ini, bisa ininya kemana? Hubunginnya kemana? Oh, boleh ke Facebook Sylvia Aven dan ini nomor WA. Oh, oke. Nanti di Facebook dicari aja Sylvia Aven ya? Iya. Oke. Terus, apalagi Sylvia Aven, nanti mungkin bisa dicari untuk teman-teman MG Listeners ya. Di Instagram juga ada. Oh, di Instagram juga ada. Oke, nanti bisa dicari di situ. Nah, oke, Uni, kita tahan dulu nih. Ini obrolannya makin seru nih, tapi kita harus jeda dulu ya, ditahan sejenak ya Uni ya. Nah, MG Listeners lagi ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Jangan kemana-mana Uni. Oke, MG Listeners, aksi kebaikan Unisil ini terus berlanjut. Ia kemudian memberanikan diri membuat panti asuhan. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Inspiring Around. Never get tired of inspiring. MG Radio Network. More than just news.
Terima kasih MG Listeners, masih bersama kami di Inspiring Around dan juga masih bersama saya Abdi Azwar Shahi dan juga masih bersama kita nih narasumber kita yang tadi sudah menceritakan tentang perjalanan dia dan juga kisah inspiratifnya. Masih ada Uni Sylvia Van Azwar. Halo Uni, masih bersama kami ya di sini ya? Halo, alhamdulillah di Padang hujan, Adik-adik. Aduh, hujan tuh ya. Di sini masih mendung sih Uni. Uni jangan tidur dulu ya Uni ya. Kalau hujan-hujan kan biasa ngantuk tuh. Iya. Atau enggak ini Boleh ngantuk. masak mie kuah ya atau ini. Oh iya, Maria, kami di sini kebetulan lagi bikin mie rebus sama anak panti asuhan. Waduh, nah itu dia tuh. Uni nih mantan pengemudi ojek online yang tadi sudah diceritakan, yang juga kini sibuk mengurus berbagi dengan teman-teman anak-anak panti asuhan kaum duafa dan juga membangun panti asuhan. Nah mungkin boleh diceritakan Uni pengalamannya tadi sudah dari mantan ojek online, kemudian sempat menjual ini ya nasi kotak 5.000, kemudian sekarang membangun panti asuhan. Ini dari kapan dan inspirasinya dari mana Uni? Inspirasinya dari niat dan hati, cinta. Jadi begini, waktu itu ketika jadi saya selain menjual nasi 5.000 kan juga ada kurir sedekah. Kurir sedekah ini di panti-panti yang besar di Padang itu kan banyak makanan yang berlebih, ya kan? Jadi saya meminta kepada yang berlebih itu makanannya atau siapa saja yang makanannya berlebih saya kumpulkan, lalu saya bagi-bagikan ke panti-panti yang tidak dapat makanan atau orang di jalanan atau anak-anak terlantar. Begitu. Karena kan namanya kita orderan ini terkadang ada, terkadang tidak ada ya kan. Tapi yang namanya makan setiap hari, betul begitu? Iya, iya. Nah, jadi saya terinspirasi sekali bagaimana rasanya kalau kita ini lapar itu kan nggak enak ya. Makanya saya lihat mana yang panti-pantinya nasinya berlebih, saya jemput, saya telepon pengurusnya, atau nanti ada teman-teman yang ada yang makanannya berlebih, saya kumpulkan, lalu yang tapi yang masih layak ya, tidak bekas, begitu, yang masih bisa dimakan. Jadi saya jalan ke mencari panti-panti yang tertinggal, yang membutuhkan ya. Oke. Nah Uni, kalau tadi dari cerita Uni awalnya dari ojek mobil, kemudian langsung berganti ke motor karena tidak sempat untuk memenuhi untuk pembayarannya dan lain-lain. Dengan kondisi Uni yang juga harus menghidupi 5 anak dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Kenapa Uni masih bisa memikirkan orang lain gitu? Padahal Uni sendiri juga masih mungkin bisa dibilang agak empot-empotan nih ngurusin hidupin 5 anak juga gitu dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Apa yang membuat Uni itu masih bisa memikirkan orang lain juga gitu? Iya. Jadi gini, kita hidup di atas dunia ini kan meraih berkahnya Allah. Iya kan, Allah sudah kasih kita rezeki, itu bukan uang saja. Dan apabila kita ingin berbagi, jika tidak mampu dengan uang maka bantulah mereka dengan hartamu. Jika tidak mampu dengan hartamu, bantulah mereka dengan dirimu sendiri seperti berbagi tenagamu. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini sudah Allah mudahkan dengan adanya handphone, semua bisa kita lihat di sosial media panti-panti mana yang membutuhkan seperti itu. Namun memang repotnya anak-anak ini masih kecil, yang paling kecil aja anak Uni umur 1,5 tahun. Tapi apa yang membuat kita ingin membantu orang lain itu, ya itu tadi. Kita akan mencari keberkahan Allah di dunia dan akhirat ini. Bagaimana kita bisa bersedekah walaupun sedikit, tapi kita hidup bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Subhanallah ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya ya Uni ya. Betul Abdi. Wow. Oke. Nah Uni, untuk sejauh ini anak-anak panti yang ada di panti asuhan Uni sudah berapa banyak totalnya? Ya, jadi sedikit ini ceritakan profil tentang panti Asabir Rayyan, nama pantinya di Padang, terletak di pelosok sekali, tidak di kota, sangat jauh dari jangkauan masyarakat, dan kebetulan panti ini tidak ada tetangganya, karena panti ini diwakafkan tanah yang sudah ditinggalkan oleh orang pemiliknya, lalu digarap, dan dibikinlah panti oleh seorang bapak ketua yayasan yang namanya Anasrul Leo. Jadi kebetulan karena Silvi itu suka berbagi cari-cari panti di malam-malam hari, ketemulah panti itu.
membantu. Waktu itu sore hari, pertama malam ngantar nasi, tapi akhirnya kepikiran malam tuh mau nggak tidur gitu kan, melihat keadaan anak-anak di sana. Waktu itu masih ada 5 orang anak. Panti itu tanahnya luas, hanya ditunggui oleh seorang bapak. Anak-anak itu ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Anak-anak itu anak-anak yatim piatu semua, yang mereka pindahan dari panti yang sudah tertutup. Pantinya ditutup oleh pengurus, dan bapak itu salah satu pengurus panti. Jadi karena dia tidak tega, anak ini tetaplah dibawanya, dibikinnya panti di tanah tersebut, tanah yang diwakafkan oleh yang punya tanah. Lalu akhirnya kita berpikir, kenapa bapak yang 70 tahun itu mau mendidik anak yatim piatu itu bertahan tinggal di pondok mencarikan makan, kenapa kita yang masih muda tidak membantu? Jadi izin sama suami, tapi bagaimana kalau kita fokus ke panti ini, karena panti ini memang membutuhkan, sangat membutuhkan. Mereka membutuhkan seorang ibu. Jadi karena saya seorang ibu, jadi saya merasa memang warga sekitar mengatakan anak itu nakal, anak itu tidak terurus, anak itu kenapa? Karena tidak ada ibu. Yang ada kan ayah, bapak itu ayah, tapi tidak ada ibu. Ibu adalah sebuah tonggak dari anak-anaknya. Kalau ayah kan mencari nafkah untuk anaknya, tapi ibu, seburuk-buruk apapun ayah, apabila dididik oleh ibu yang baik, insya Allah anak akan menjadi baik. Jadi saya izin sama suami untuk setiap hari saya sambil ngojek, kami juga kami mengantarkan makanan, lalu memulai dari media sosial. Saya mengenalkan bahwasanya ada panti yang tertinggal. Di situ ada 5 orang anak. Akhirnya saya juga tertarik dengan pandemi ini terlalu banyak pengemis anak-anak. Akhirnya saya mendekati di jalanan itu, saya mendekati pengemis anak-anak itu, saya datangi, saya cerita-cerita, kenapa bisa jadi pengemis, kamu masih anak-anak. Anak-anak itu bukan untuk meminta-minta, anak-anak itu adalah bermain, belajar, begitu. Mereka harus istirahat, ada jadwal tidur siang, makan tepat alasannya waktu. apa waktu itu Uni mereka ngemis? Kenapa? Bilangnya apa alasannya waktu itu ke Uni? Alasan mereka kebanyakan itu rata-rata mereka ingin membantu mamanya. Itu saja. Orang tuanya saya udah ini nggak bisa ini lagi beraktivitas lagi, udah sakit apa gimana? Enggak. Oh, mereka punya orang tua yang utuh. Maksudnya utuh itu tidak cacat. Mereka punya bapak, ada yang punya bapak, ada yang yatim, ada yang piatu. Jadi akhirnya saya minta izin ke ketua yayasan, Pak, boleh nggak saya bawa anak-anak terlantar ini ke panti ini? Bapak kan baru cuma punya 5 anak. Lalu bapak itu terharu, boleh. Memang itu tujuan saya mendirikan panti ini untuk anak-anak terlantar. Nah kebetulan visi misinya kakak di Kota Padang ini ingin menghapus pengemis anak-anak di Kota Padang. Tapi nggak mungkin saya cuma sendiri kan. Jadi kita membantu program pemerintah. Jangan sampai ada lagi pengemis anak-anak. Kalau pengemis kita tidak bisa hilangkan, tapi anak-anak pengemis ini, anak-anak yang kecil-kecil ini itu. Betul. Iya, kebetulan di Padang saya perhatikan sudah terlalu banyak sekali pengemis anak-anak ini. Bawa ember, minta-minta ke Pertamina, bawa karung, minta-minta ke jalanan, sedekah-sedekah seperti itu. Kalau ditanya kenapa tidak sekolah, karena daring, begitu kan? Jadi anak-anak ini sangat memperhatikan. Jadi sampai sekarang ada 20 anak yang putus sekolah. 20 anak yang saat ini sudah berada di panti asuhannya Uni, yang sedang dibina dan dirawat gitu ya di sana. Uni, ada apa saja aktivitas di panti asuhan Uni ini? Apakah dikasih pelajaran-pelajaran khusus dan anak-anaknya dari umur berapa aja Uni? Dari umur ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, sampai sekarang udah SD, udah jalan 2 tahun saya mengelola panti ini. Intinya begini, saya pernah ke Dinsos, lalu saya tanya, ini bagaimana supaya saya dapat bantuan pemerintah? Karena saya membantu program pemerintah. Betul. Ternyata kalau di Dinsos itu saya harus ada kelayakan. Jadi kalau panti itu harus ada kelayakan pembangunan. Harus ada dulu kamar anak yang berpisah, kamar mandi yang lebih dari 1. Karena waktu itu keadaan satu anak itu numpuk di sana, satu kamar mandi dan tidur di karpet atau di lantai beralaskan kasur Palembang. Kasur Palembang lebih tahu? Kasur yang tipis itu. Iya. Iya, jadi saya sudah mulai begitu berkembang dengan semua spontanitas donatur. Lalu saya pulang dari Dinsos itu, saya catat
apa yang harus dapat supaya saya dapat bantuan pemerintah, apa Ya. yang harus Apa yang bagaimana harus dipenuhi? jalannya. Jadi harus ada tempat ruang makan, tempat sholat, begitu. Nah, jadi sekarang panti dalam tahap pembangunan untuk menggapai COP, surat izin operasional panti, agar kami dilegalitaskan oleh pemerintah seperti itu. Oke, butuh dana berapa banyak Uni untuk membangun itu semua? Siapa tahu ada MG listeners yang mungkin hatinya tergerak untuk bisa membantu sama-sama untuk adik-adik kita yang Iya. ada di sana. Masya Allah, ya. Jadi gini, kalau di panti ini kakak tidak membatasi apapun relawan atau donatur ingin lakukan. Apakah kami terima kunci saja, silakan, atau kami diberikan uang nanti kami fotokan. Jadi kalau kebetulan kami membangun musalam ini tempat belajar, karena saat ini anak belajar kan di luar. Jadi alhamdulillah panti sudah ada tempat kamar laki-laki dan kamar perempuan, tapi panti tidak punya ruang belajar, tidak punya ruang makan, tidak punya tempat sholat berjamaah. Jadi selama ini kan kami anak laki-laki kan memang wajib sholatnya di masjid, tapi yang perempuan tidak boleh. Sunahnya seperti itu. Yang perempuan kalau bisa sholatnya di dalam rumah saja. Baik. Jadi kakak butuh musalam ini, tempat sholat ya sekitar tidak terhingga lah. Mungkin kalau untuk musalah saja RAB-nya kemarin hampir mencapai 150 juta. Ruang makan, ruang tempat tidur. Jadi begini ya Dinda, panti menerima bantuan apapun, baik itu bahan, bangunan, atau kami terima kunci beres, tidak masalah juga. Dan jelas semua untuk kepentingan mereka dan anak-anak, dan mereka yang putus sekolah tadi sudah kakak sekolahkan semua. Baik, semoga ada teman-teman dari MG listeners yang mendengar Uni saat ini Ya. untuk bisa sama-sama membantu. Ya. Tidak hanya mungkin dari segi materi, namun juga dari tenaga. Sekali aja ada yang tenaga volunteer yang mungkin Ya. mau mengajar Ya. untuk adik-adik kita yang ada di sana. Karena pasti Uni butuh kan? Iya, jadi kakak menggaji, mendatangkan guru. Oh, Jadi menggaji panti guru. ini kakak bikin seperti pesantren, karena mereka kan banyak anak-anak yang putus sekolah nih, Yes, yang betul. sudah hampir 2 tahun tidak pegang pena. Yang mereka hanya pegang handphone, main apa itu, Mobile Legend, Free Fire, itu mereka pasti paham. Tapi kalau dikasih pelajaran mereka tidak tahu, kan begitu. Iya, betul. Jadi salah satu programnya kakak mendatangkan guru tahfiz, guru bahasa Inggris, juga guru adab, akhlak dan akidah dan serta fikih. Jadi ada 5 guru tenaga pengajar yang kakak datangkan ke panti. Baik ya, semoga ada tenaga pengajar yang mungkin hatinya tergerak dan volunteer ataupun mungkin yang juga berdomisili di Padang ya, yang bisa juga langsung Ya. turun dan melihat seperti apa kondisi yang ada di sana. Uni, Ya. apa yang masih ingin Uni lakukan untuk panti asuhan ini, dan apakah Uni sekarang ini masih tinggal di sekitaran situ? Katanya infonya masih disewa ya itu kondisinya ya? Iya, kebetulan kakak ngontrak di depan panti karena panti belum cukup untuk bisa dibangun lagi karena tanahnya masih 900 meter. Tapi kita intinya bagaimana anak-anak dulu. Kalau kita kan nggak masalah ngontrak, tapi yang penting sebagai ketua panti, sebagai mama mereka, sebagai ibu mereka, saya harus bertanggung jawab mereka dunia dan akhirat. Karena tidak keinginan mereka untuk bisa dipati, dan mereka adalah orang-orang yang digabungkan dari orang-orang yang asalnya berbeda. Jadi bagaimana mereka ini aman, nyaman, tentram, bagaimana mereka itu tidak saling bertengkar, tidak ada saling perbedaan, karena mereka akan memiliki sifat yang berbeda-beda karena lahir dari rahim yang berbeda-beda tentunya. Betul. Iya, karena tidak gampang ternyata. Baik. Kalau jadi relawan cukup foto dan pergi. Tapi kalau sudah jadi mama panti ini, semuanya mulai dari perasaan, latar belakang mereka, apa yang mereka rasakan sebelumnya, bagaimana mereka yang sudah lama dibebaskan, lalu mereka ditarik. Kalau yang 5 orang itu yatim piatu yang sudah dari kecil di panti, sudah 3 kali pindah panti, lalu mereka mengatakan mereka nyaman. Bagaimana memposisikan mereka seperti ibu, apalagi yang SMA sudah mulai puber, yang SMP, karena teknologi ini juga kan. Iya, Jadi betul. itu ya sama seperti kita mengasuh anak kandung kita. Baik. Bagaimana itu kenakalan, curhatan, kadang-kadang kita harus posisi sebagai teman, harus posisi sebagai ibu, harus posisi sebagai itulah. Baik, itulah kenapa memang pentingnya sosok ibu untuk tumbuh iya. kembang anak dan juga untuk generasi penerus bangsa. Ya.
Baik, Ya dan betul. semoga ini semangat dari inspiratif Uni ini bisa ditiru oleh teman-teman semua MG listeners dimanapun ada semua. Dan Iya. bagi teman-teman MG listeners yang hatinya tergerak untuk membantu saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ada di Padang, khususnya yang ada di panti asuhannya Uni Silvi ini, mungkin boleh dibantu. Nanti boleh dihubungin di Facebooknya ya. Bisa dicari Iya. aja nanti Nomor Uni WA-nya ada. Sylvia Aven Azwar namanya ya. Iya, Sylvia iya, Aven iya. Azwar nanti bisa dicari. Baik, Uni terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama kami di Inspiring Around pagi ini untuk Iya. kisah-kisah inspiratifnya. Semoga bisa ditiru dan juga menjadi semangat teman-teman semua untuk juga bisa bergerak membantu teman-teman kita, adik-adik kita, mereka yang sangat membutuhkan untuk bisa dapat tetap bertahan hidup, terutama untuk mereka para penerus bangsa, adik-adik kita. Uni terima kasih, sehat selalu. Salam untuk teman-teman. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Uni terakhir? Iya, jadi begini. Saya sebagai seorang ibu berpesan kepada seluruh wanita di Indonesia, semiskin apapun, keadaan apapun, maupun janda, miskin atau apapun, ibu adalah tonggak dari anak-anakmu. Jangan jadikan mereka pengemis, jangan jadikan mereka mencari uang, tapi berikan hak mereka sebagai anak-anak. Karena anak-anak itu masanya apa? Belajar, punya ilmu, berpendidikan, dan dilindungi. Karena mereka adalah generasi bangsa. Antarkan mereka kesuksesan, bisa sukses menjadi orang yang berguna, beradab, dan beretika. Karena mereka adalah titipan Allah. Dan tidak bisa juga kita memungkiri keadaan yang dan takdir. Maka mereka adalah anak kita bersama, saling berbantu dan berbagi untuk memperhatikan anak-anak Indonesia. Amin. Ya, terima kasih Uni pesannya, semoga ini bisa menjadi Iya. semangat juga dan juga motivasi bagi teman-teman Iya. kita dimanapun Anda berada. Semoga ini Iya. bisa menjadi motivasi untuk saling membantu teman-teman kita yang Iya. membutuhkan. Terima kasih Unisil sudah Ya, bergabung terima bersama kami. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali Waalaikumsalam. beraktivitas. Salam untuk Iya. teman-teman di sana ya. Salam juga untuk teman-teman di sana, untuk radio, sukses selalu, jazakumullah Amin. khairan katsira. Semoga Amin. apa yang Adinda lakukan itu menjadi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin menjadi- ya Allah. Terima kasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, MG listeners, itu dia tadi cerita inspiratif dan juga kisah dari Uni Sylvia yang perjalanannya dari ojek online, kemudian dia membagikan nasi kotak dengan harga 5.000 dan juga saat ini sudah membangun panti asuhan untuk membantu saudara-saudara kita dan juga adik-adik kita yang ada di Kota Padang. Dan semoga ini juga sekali lagi bisa menjadi kisah inspirasi dan juga motivasi untuk kita saling membantu bagi sesama. Nah, MG listeners, gak kerasa nih 1 jam sudah saya Abdi Azwar Sahih menemani Anda semua. Namun sebelum saya mengakhiri Inspiring Around pada pagi hari ini, saya akan kasih informasi kalau MG Radio bisa Anda nikmati di medcom.id dan juga metrotvnews.com serta bisa disaksikan di aplikasi Medcom ID. Sampai jumpa di lain kesempatan MG listeners. Jangan lupa untuk terus mendengarkan program Inspiring Around setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Inspiring Around, never get tired of inspiring. Sampai jumpa, bye-bye.